Om Swastiastu, selamat pagi. Punapi gatre, dumugi becek-becek lan rahayu nggih. Ingat ya, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah dan jaga kesehatan kalian. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 3, yaitu mengenai Satwa Bali. Sebelum ke materi, kalian sudah melaksanakan PTS. Semoga nilainya semuanya bagus-bagus ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak atau siswa dapat mengetahui mengenai Satwa Itiase. Tujuan yang kedua yaitu supaya anak-anak dapat menceritakan kembali isi daripada Satwa Itiase tersebut. Nah, yang pertama, Miss akan menjelaskan tegas atau pengertian daripada satwa. Napi punika satwa punika atau satwa itu adalah karya sastra Bali Purwo sane mewangun prosa nenten nganutin uger-uger. Jadi Satwa Bali itu adalah karya Bali sastra tradisional yang berbentuk prosa dan tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi beda dengan kesusastraan Temang yang terikat oleh aturan-aturan tertentu atau uger-uger. Satwa punika adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun sane kewangun antuk bebaosan ngawinan wenten variasi ring sowang-sowang satwa. Jadi satwa itu adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, kemudian disampaikan secara lisan sehingga ada variasi dari masing-masing satwa itu. Itu adalah pengertian dari satwa. Nah, sekarang Miss akan lanjutkan mengenai wangun satwa atau bentuk daripada satwa tersebut. Ingat, wangun patuh tekan bentuk. Ada 3 bentuk dalam Satwa Bali yang terdiri dari Satwa Tantri. Itu kalian sudah dapatkan di kelas kecil, di mana Satwa Tantri tersebut tokoh utamanya adalah binatang atau buron. Seperti contohnya Satwa Siap Selem, kemudian icicing teken ikambing, kemudian kambing takutin macan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Satwa Bali Lumrah atau cerita yang tokoh utamanya adalah manusia. Contohnya I Belok, kemudian I Bawang teken I Kesune, kemudian Mentiwas teken Mensugih, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, Satwa Bali Itiase. Satwa Bali Itiase itu yaitu yang menceritakan tentang atau indik kepahlawanan, di mana tokoh-tokohnya itu adalah para
dewa. Contohnya cerita Ramayana, kemudian cerita Mahabharata. Nah, untuk sekarang ini di kelas 6 kita akan belajar mengenai Satwa Bali Itiasa, yaitu satu tentang kepahlawanan. Nah, mungkin kita akan belajar, sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur satwa. Unsur satwa itu ada dua, atau dikepah atau dibagi menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik. Yang kedua, unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berasal dari luar satwa. Kemudian unsur intrinsik tersebut adalah unsur yang berada dalam satwa tersebut. Unsur ekstrinsik ada 3, yaitu pengripta atau pengarang satwa. Kemudian yang kedua, nilai yang ada dalam satwa tersebut, baik itu nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Kemudian yang ketiga, unsur geografi, yaitu riwayat hidup si pengarang. Nah, unsur intrinsik ada 7 atau ada pepitu yang terdiri dari satu unteng atau tema. Tema itu merupakan dasar daripada cerita tersebut. Kemudian alur atau lelintihan, itu sama dengan susunan cerita tersebut. Ada sebab dan ada akibatnya. Kemudian yang ketiga, pergina atau tokoh. Di dalam cerita itu, dalam satu tersebut ada 3 tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga pergina sampingan. Nah, yang keempat yaitu mengenai genah atau tempat atau latar di mana cerita tersebut dibuat. Yang kelima yaitu gaya bahasa atau paribase yang dipakai pengarang supaya pembaca tersebut menarik untuk membaca satu tersebut. Yang keenam yaitu diksi, yaitu pemilihan kata atau krune. Kemudian yang ketujuh yaitu piteket atau amanat atau pesan apa yang ada pada satwa tersebut. Amuni kedumun ya penjelasan dari Miss. Kalau belum mengerti silakan minggu depan bawa pertanyaan dari rumah dan kalian bisa jawab melalui Miss Made atau WA Miss Made. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang lihat di modul kalian mengenai Satwa Bali itu pelajaran 3. Silakan baca dan baca modulnya. Nanti kalau belum mengerti silakan tanya Miss Made. Miss Made sina bantu Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Nuna Sampura nggih. Seandainya ada kata-kata yang salah, terima kasih.